Itulah maka orang bongi ke ambo de ambo tausiah menceritakan tentang haram LGBT, sekuler, liberal, komunis, ateis. Aku mereka bonginya sakit hatinya kambo, disebutnya ambo radikal, teroris, ISIS dan lain-lain. Mereka mau kita ceramah yang menenangkan saja. Tapi jangan gara-gara ceramah malam iko, ada orang nak membalik kajian ambo kok. Dan penting kita berakhlak. Wah enggak sembahyang, yang penting akhlak. Wah enggak ada sembahyang kamu saja. Apa guna awak sembahyang kalau enggak berakhlak? Akhlak awakku akan tobang kata Ustaz Somad. Akhlak yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang berada di kota Duri, Provinsi Riau. Di belakang saya ini adalah rumah wakaf, rumah Quran Nurul Azhar, dipakai untuk anak-anak mengaji tahfiz Quran, pengajian ibu-ibu. Petang ini kami buka bersama, santunan, banyak program khatam Quran dan lain sebagainya. Program rumah wakaf ini masih dalam proses renovasi. Mari kita support program renovasi rumah Quran Nurul Azhar 2 Duri Riau. Bisa kita support melalui Bank Muamalat, nomornya 2210, 6-nya 6 kali, 666666. Sekali lagi Bank Muamalat 2210, 666666, kodenya 17. Jangan lupa konfirmasi ke nomor handphone 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Itu yang akan kekal menjadi bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum makan. Anak raja pergi menyelam mencari batu manikam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sama-sama awak hormati wakil dan awak pilih duduk di parlemen untuk menentukan nasib masyarakat Kampar, anggota DPRD Kabupaten Kampar. Hadir pula bersama kita malam ini Bapak Camat, datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, codek pandai, nan godang dak dimbau golau, nan ketek dak disebut namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terselenggaranya acara kita pada malam hari ini adalah kontribusi dari semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ibu-ibu yang merasa malam ini dia tidak memberikan apa-apa, sesungguhnya dia sudah berjasa. Apa pengorbanannya? Korban perasaan. Hilang sinetron 2 malam ini. Bapak-bapak yang nampaknya tidak memberikan apa-apa malam ini, mereka juga sudah berkorban. Untuk apa? Tak jadi main gaple malam ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada orang panjang umur, badan tak sehat. Ada orang sehat, mati mendadak. Kita malam ini bisa berkumpul bersama, umur masih ada, badan masih sehat, dan yang paling penting adalah istiqomah iman dan Islam. Begitu disebut iman dan Islam, langsung datang air putih dan tisu. Begitulah hebatnya iman dan Islam. Ambo ke Masjid Raya Teratak Buluh iko dulu bulan puasa, acara i'tikaf malam. Jadi kalau ada masyarakat Teratak Buluh mengatakan Ustaz Somad tak pernah ke Masjid Raya, ambo pernah, cuma ndak tiba dulu.
Ambo selalu lewat tausiah ke Teluk Kuantan, tausiah ke Kuntu, lewat singgah. Manusia yang paling hebat sedekah wakafnya adalah orang yang mewakafkan tanah untuk Masjid Teratak Buluh ini dulu. Kenapa? 24 jam masjid ini disinggahi orang. Walaupun tidak waktu sholat, orang singgah. Untuk apa? Ke toilet. Deknya di jalan lintas. Judul tausiah awak malam iko, Ustaz Abdul Somad tidak boleh tausiah di luar tema. Berbahaya. Membangun akhlak umat dan bersedekah. Ada orang berakhlak tapi tak mau bersedekah. Namanya bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin sampili. Ada orang berakhlak, ada orang rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, membangun masjid, tapi lidahnya kasar, tak berakhlak. Ini pun dibatalkan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan iringi sedekahmu dengan perbuatan yang menyakitkan hati, cakap kasar. Nyekolahkan anak yatim, dibayarkan uang SPP-nya, dibelikan baju baru, selesai S1 tapi cakap kasar. Anak yatim, kalau ndak ambon nyekolahkan uang lu jual tisu gini uang lampu merah. Sakit hati orang. Jadi mesti seimbang antara akhlak dengan sodakoh, bukan somat. Seimbang antara akhlak dengan sodakoh. Banyak orang mengatakan akhlak itu adalah etika. Kok banyak orang yang tidak paham. Akhlak dengan etika itu sama. Oh, tidak sama. Etika itu kesepakatan orang. Makanya ada namanya etika jurnalistik, kesepakatan wartawan. Tidak boleh menyebut nama orang berinisial N, berinisial K. Itu kode etik jurnalistik. Ada namanya etika pramugari di pesawat, ramah betul, macam-macam, senyum. Waktu di pesawat, turun dari pesawatnya tidak kenal sama awak. Sedangkan akhlak tak sama dengan etika. Kalau etika ini manusia membuatnya, sedangkan akhlak ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu akhlak ini walaupun dia sama-sama datang dari Allah, tapi cara menerjemahkannya di tengah masyarakat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Itu ada pembagian kertas, bukan arisan. Itu kalau ada nanti yang mau ditanyakan, tolong pertanyaannya yang terkait dengan akhlak dan sodakoh. Pertanyaan apapun bebas, tapi terkait dengan agama Islam. Jangan bertanya yang kira-kira tidak ada hubungan dengan amal soleh. Tak menambah amal, tak mempengaruhi amal. Contohnya, Ustadz tolong sebutkan Nabi Adam sama Hawa nikah pak kuahnya siapa? Nah, itu kan apa hubungannya sama amal awak? Terkait dengan kurban, di awaklah doke kurban. Ini pentingnya akhlak. Jadi sekarang banyak anak-anak muda ini tidak mengerti akhlak, adat, sopan santun, tata krama. Jadi Ustadz Somad dimuliakan, dihormati. Ambo bukan ulama. Ambo masih pelajar yang selalu belajar. Bahkan malam miko pun ambo kalau dari rumah niatnya belajar. Sebab kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi Bapak Ibu yang datang malam ini, iko malam libur kan? Hari Jumat, malam Sabtu, weekend, hari akhir pekan. Mestinya malam ini duduk santai di rumah.
tapi dimanfaatkannya untuk datang tablik akbar, pengajian, niatnya belajar menuntut ilmu, maka semua yang datang malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tapi sesudah pengajian langsung balik ke rumah, jangan singgah lo nonton main segala macam, balik jam 2. Ditanya dek bini, kok balik jam 2? Jihad. Nah, kau bukan jihad, kau jahat. Curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi ambo dimuliakan luar biasa. Ustaz Somad kalau bisa datangnya sebelum sholat isya. Dek apa? Sebab ada masyarakat teratak buluh ingin menjamu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tidak usah lambo sawi apa lauknya, community Elio dosa. Yang penting luar biasa lah. Susah disebutkan dengan kata-kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ambo ceritakan rasanya, tentu rasa ambo, rasaku belum tentu rasamu. Tapi yang penting, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu mau menengok orang beriman, tengoklah bagaimana dia memuliakan tamu. Lalu sesudah acara silaturahim, diperkenalkan dengan datuk-datuk nenek mama awak ditetak buluh iko bukan masyarakat uang dalam hutan yang tidak punya budaya, maka sebelum makan itu diisi dengan pantun, apa nama istilah? Nah, basiacung. Oh, Masya Allah, udah direkam tadi, akan diupload ke internet. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau perlu awak buat musabakoh. Selama ini kok musabakoh baca kitab kuning, musabakoh tilawatil Quran, mereka buat musabakoh basiacung. Setuju? Kalau tidak, itu anak-anak awak tidak paham, mereka kehilangan tradisi. Kalau sudah masyarakat anak muda kehilangan tradisi, kehilangan tokoh, kehilangan adat istiadat, maka dia akan menerima adat istiadat yang datang dari luar. Yang akan ditirunya artis Korea. Balumbo-lumbo minum jus bengkoang, dia putih. Rambut dicat macam mana bentuk artis Korea, begitulah dia. Dan na'udzubillah, banyak artis-artis yang ditampilkan ini adalah agen-agen LGBT, homoseksual. Karena dana yang disebarkan luar biasa, diiklankan. Kedutaan Inggris mengibarkan bendera LGBT di kedutaannya, dan kita tidak bisa mengintervensi karena tanah itu sudah dianggap wilayah dia. Padahal dalam Islam diajarkan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, robahlah tangan yang punya kekuasaan, katakan bahwa itu mungkar, tak boleh. Fa illam yastati, tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah, sampaikan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, diam. Diam itu adalah selemah-lemahnya iman. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Itulah maka wang bongi ke ambo de ambo tausiah menceritakan tentang haram LGBT, sekuler, liberal, komunis, ateis. Kok mereka bonginya sakit hatinya kambo, disebutnya ambo radikal, teroris, ISIS dan lain-lain. Mereka mau kita ceramah yang menenangkan saja. Ceramah yang paling menenangkan adalah, jamaah sekalian, judul ceramah awak malam itu adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. Anak muda kita jadi homo, sabar. Anak-anak muda kita jadi bencong, sabar. Negeri awak di otak-atik, di obok-obok, sabar. Kalau begitulah pejuang-pejuang kita dulu, kita tidak merdeka hari ini. Belanda membuat hidung kita ini ditusuk pakai tali, ditarik, maka ada istilah lembu cucu hidung. Tidak melawan, tapi ulama melawan. Mereka berjihad, maka kita merdeka. Setelah Belanda pulang, Jepang pulang, bukan berarti perjuangan kita ringan, makin berat. Kalau dulu jelas Belanda, ko Belandanya, iko Jepangnya, iko Portugisnya,
Kini warna kulitnya sama dengan warna kulit awak. Hidungnya sama pesak candu awak. Tapi si utaknya mengiklankan LGBT, mengajarkan akidah yang tak sesuai dengan akidah Islam, merusak keyakinan, mengatakan semuanya benar, padahal dalam Islam diajarkan innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tak memilih jalan Islam falai yuqbala minhu, kalau dia mati dia tak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Itulah maka awak pagi, petang, siang dan malam berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Apa makna husnul khatimah? Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi berakhlak yang pertama itu adalah berakhlak kepada Allah Ta'ala. Berakhlak kepada Allah, besarkan Allah. Berakhlak kepada Allah, tauhidkan Allah. Apapun yang terjadi, katakanlah qul huwallahu ahad. Angkat tangan, katakan Allahu Akbar. Itu berakhlak. Banyak orang berakhlak kepada manusia, sopan santun, tapi tak berakhlak kepada Allah. Ustaz Somad, bagaimana kalau kita cara mencari menantu laki-laki yang berakhlak? Alhamdulillah Ustaz, menantu hamba kau berakhlak, sopan, suaranya lembut, baik, tapi tak sembahyang. Sedang kepada Allah aja dia tak berakhlak. Bagaimana dia berakhlak kepada manusia? Nabi menyuruh dia solat. Muru auladakum bis solat. Suruh anak kamu solat. Wa abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun solat. Apa maknanya? Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyerahkan hidupnya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati. Ompek yang awak serahkan kepada Allah di awal sembahyang, di ujung sembahyang pun ompek juga yang awak serahkan. At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatu. Awal salat ompek, ujung salat pun ompek. Khulafa Rasyidin pun ompek. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan masya Allah suku di Teratak Buluh pun ompek aja. Melayu, Caniago, Piliang, Melayunya 2. Maka ompek. Dan ompek itu ada tugasnya. Ada yang bertugas sebagai imam, ada yang bertugas sebagai khatib, ada yang bertugas sebagai Bilal, ada yang bertugas sebagai malin yang berdoa di tompek kenduri. Apa maknanya? Bertanggung jawab dalam bidang agama. Dalam satu hembusan napas uang Teratak Buluh, inyo beradat istiadat, ia berpegang kepada nenek mama, tapi juga dalam adat istiadat itu inyo memakaikan itu kepada agama Allah. Maka disebutlah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jadi setiap suku ini dia beradat kepada manusia, beradat juga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin suku-suku itu meninggalkan tanggung jawab. Dia akan mendidik calon-calon imam, mendidik calon-calon khatib. Kalau memang satu suku ditugaskan sebagai khatib, khatib artinya berkhutbah, khutbah artinya ceramah. Kenapa Ustaz Somad berani jadi khatib malam itu? Kenapa berani ceramah? Iko namanya PJ, pejabat sementara. Sama tadi waktu sembahyang Isya, sholat Isya di rumah Sahibul Bait, waktu ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad masuk jadi imam. Ketua ambo nama tugas jadi imam. Kau kan Caniago. Kenapa ambo maju? Lah dapet titah, lah boleh maju ke depan. Jadi apa maknanya? Mesti ada paham memahami adat istiadat. Kalau tidak nanti kita akan menjadi orang yang tak beradat. Alhamdulillah awak masih punya nenek mama, masih ada datuk-datuk yang menjelaskan kepada anak kemanakan, sehingga anak kemanakan ini menjadi paham bahwa dia dalam satu hembusan nafas dia beradat, dia beragama, beradat tidak meninggalkan agama, beragama tidak meninggalkan adat. Karena ada yang tak baik sudah disaring oleh para ulama. Itulah maka masjid ini tetap tegak berdiri. Kenapa? Dan ompek itu masih tetap ada, imamnya ada, khatibnya ada, bilalnya ada, malinnya ada. Di tompek lain
inyo imam, inyo khatib, inyo bilal, inyo baca doa, inyo makmum, inyo membersihkan WC, inyo juga ngepel. Bapak Ibu boleh tersenyum, Bapak Ibu boleh tertawa. Nah, nambo citokan kok hok apa hak? Fakta nyata atau cito bual-bual semata? Memang ada di Tompek lain. Ditugaskan orang khusus menjaga masjid. Inyo na azan, inyo na iqamat, inyo na imam, inyo juga jadi makmum. Tarawih memang ramai orang, tapi pemain naturalisasi. Habis Idul Fitri hilang sudahnya. Tapi di Masjid Raya Teratak Buluh, Masya Allah, tabarakallah. Dari sejak dulu ambo tausiah ke siko, bulan puasa, malam-malam, iktikaf, anak-anak muda, penuh masjid. Sampai malam iko, makin penuh. Ambo sangko ada pasar malam tadi. Mudah-mudahan istiqomah awak sampai hari akhirat insyaallah. Jadi memang mesti adonan dituakan, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tompek besanda, daunnya tompek benaung, akarnya tompek beselo. Itulah nenek mawa, itulah datuk-datuk, itulah nenek dulukan. Banyak di Tompek lain nenek mama tidak bisa menjadi batangnya tompek bersanda, daunnya tompek benaung, akarnya tompek beselo. Kenapa tidak bisa? Karena dia sudah menjadi pohon bonsai. Pohon bonsai kok kete. Ini hanya bisa ditengok, dilihat, dinikmati, tapi tidak bisa menaungi dan melindungi. Malam itu Ustaz Abdul Somad disambut oleh nenek mama, disambut oleh Pak Camat. Walaupun adat istiadat awak lebih tua daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah masyarakat Riau bergabung dengan Indonesia tahun 1946, sejak itu awak menjadi warga negara Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh sultan, dipimpin oleh wali-wali, wali kenegarian Teratak Buluh, wali kenegarian Kuntu. Tapi kemudian kita ini orang yang paling cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai kini dicatat dalam sejarah, orang Riau paling besar sumbangannya 13 juta gulden, dan menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Insinyur Soekarno. Itu maka ketika ambo diisukan sebagai Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad anti Pancasila, berkumpullah datuk-datuk di Lembaga Adat Melayu Riau, LAM. Tunjukkan bahwa kita orang Riau, kita punya kontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak bergabung lebih dulu daripada orang-orang yang ada di timur Indonesia. Akhirnya diberikanlah gelar ke ambo, Datuk Seri Ulama Setia Negara, bahwa menunjukkan bahwa awak setia kepada negara Iko. Jadi kalau cerita tentang namo, ambo kalau namo yang paling panjang, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE MA PhD, tinggal satu lagi dan ulum kuang, almarhum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda itu mesti paham dua-dua. Kalau awak cuma paham agama, tidak mengerti adat istiadat, awak akan balik ke kampung petantang petenteng. Indah hormat pada nenek mama, indah hormat pada orang tua, masuk ke kampung awak balik dari kota, kuliah di kota, belajar agama, balik ke kampung menyampaikan ceramah, sodo orang masuk neraka. Jadi masuk surga itu cuma 3, inyo, bininya, mentuanya. Padahal Allah menciptakan surga begitu luas. Tapi kalau awak paham adat, balik awak dari kota, balik ke kampung, ada sopan santun. Islam mengajarkan laisa minna, tidak dianggap sebagai umat kami, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak ketek, walam ya'rif syarafa kabirina. Anak-anak ketek disayang, orang-orang tua dihormati. Inilah yang membuat malam iko menjadi bermakna, sebab di samping awak pengajian di masjid, awak juga sedang menghidupkan tradisi, menghormati budaya. Kalau bahasa orang kampung awak, the local wisdom. Lokal artinya lokal, kebudayaan. Wisdom artinya adalah budaya
Budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Iko manusia nama membuat-buat, iko manusia. Tapi nam baik-baik boleh awak ambil. Yang buruk-buruk buang. Khud ma safa da'ma kadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil nan elok, buang nan tak elok. Maksudnya yang tidak baik dari budaya-budaya. Bukan maksudnya balik dari siko, sendal nan elok diambil, sendal nan buruk ditinggalkan, bukan itu maksud. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak anak-anak tidak mengerti sopan santun tata kerama. Dulu awak waktu masih ketek, kalau ada orang tua, ada Pak Haji, ada datuk-datuk, ada nenek mama, cium tangan. Kini awak bertamu pada orang, anaknya ndak lagi peduli pada tamu, asik dek main game online. Nak, kau ustaz datang cium tangan, diam aja. Tangannya ulah dibagi ke ustaz. Kata. Dek lama mak sama apa tu memberi nasihat, ikut tamu, di fotonya lah. Habis itu update statusnya, ada orang tua resek banget gitu. Budaya sudah merusak. Beda antara ambo waktu masih ketek dengan anak ambo yang ketek kini. Padahal bedanya hanya beberapa tahun. Beda antara awak dengan ayah awak dulu tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi antara kita dengan anak kita luar biasa. Ini medsos ini kan datang belakangan. Instagram, Facebook, YouTube. Zaman ambo ke Mesir tahun 98 masih pakai kote lagi. Ambo sudah sampai di Mesir, mak. Iko foto ambo di topi sungai Nil. Doakan sehat walafiat. Masukkan ke amplop, masukkan ke kantor pos. Seminggu baru sampai Pekanbaru. Sesudah itu seminggu lo mengirim ke Kairo. Sampai awak lupa entah apa cerita dulu baru datang. Berfoto dulu di topi sungai Nil. Foto tu dicetak lo di tempat tukang cetak. Sampai ke tempat tukang cetak dibuka, uponya terbakar. Ndak lo dapat dicetak. Anak-anak kini begitu langsung sampai. Ndak aja bu ya, ambo tu ndak sampai. Iyalah paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini medsos kalau tidak dipegang oleh orang yang beragama, orang yang cerdas, dia akan menjadi wasilah tipu menipu, bohong membohong. Berapa banyak pergaulan laki-laki perempuan rusak disebabkan apa? WhatsApp. Zaman ambo muda dulu, walaupun kini masih muda juga. Zaman dulu untuk kenal dengan perempuan itu susah. Awak mesti buat suara langsung. Kadang awak berani tapi begitu dokek tidak punya keberanian, menggigil. Zaman sekarang anak-anak muda cukup cari Facebook, dapat langsung DM, cari Instagram, dapat. Paham juga Ustaz sama Instagram. Oh, enggak, Instagram ada. Itu yang followernya 6,6 juta. Bagi yang belum follow silakan follow. Jadi akhlak ikut yang mesti awak bangun. Akhlak kepada Allah menghidupkan masjid. Akhlak kepada Allah salat berjamaah. Akhlak kepada Rasulullah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang dari partai Bharatiya Janata menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan? Hai orang-orang yang punya kekuasaan, kau akan dituntut di hadapan Allah. Yang merespon sekarang Gubernur Aceh, Duta Besar India yang datang ke Aceh, tidak dibenarkan berkeliling-keliling Banda Aceh, segera angkat kaki. Kenapa? Karena rakyat kalian, pembesar partai kalian menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani juga dia, jadilah daripada tidak sama sekali. Anak-anak muda, bukan berarti setelah Nabi dihina lalu menghina membalas, tidak. Tapi paling tidak tunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menunjukkan kecintaan kepada Nabi dengan mengamuk-ngamuk. Bukan main lagi lantang suara, tapi giliran solat hilang. Cinta kepada Nabi adalah memakmurkan masjid dengan solat berjamaah. Tapi cerita tentang solat berjamaah di Masjid Raya Teratak Bulu kau mubazir. Karena masjid inilah melimpah ruah. Ini masjid kau godang. Tapi kalau awak naik pesawat dari Jakarta, masjid kau pertama nampak jembatan, itu Teratak Bulu lah dokek sampai. Misal naik pesawat balik dari Jakarta nampak jembatan, Teratak Bulu berarti lah dokek awak mendarat.
masjid ko daya teh nampak, di lalu lintas nampak penuh, atas bawah luar biasa, lampunya masya Allah tabarakallah. Di masjid-masjid lain ada juga lampunya elok tapi tidak duit. Masjidku luar biasa, cuma agak angek sikit. Apakah dek sorban baru dikasih Pak Camat ko, Allah malam. Tapi memang secara apa ko memang udah, kalau bahasa kampung awak iko udah over capacity. Iko lo ndak sesuai lagi sama jumlah masyarakat masuk. Ditutup lo pintu jendela awak di dalam. Kau napas awak kau cuma tukar-tukar hidung aja kau. Allah penuh di atas pun oksigen awak lah diambil oleh amak-amak kau. Di bawah pun awak lah apa jo. Dan agak segar ketek orang nan togak-togak di pintu kau. Tu pengawal awak insya-Allah. Orang nan di luar kau nengok awak condong menengok ikan akuarium. Ada ikan ketek masuk cik. Masya-Allah tabarakallah. Kalau masih ada anak ketek di masjid awak, itu menunjukkan Masjid Raya Teratak Buluh 20 tahun akan datang masih tetap ramai insya-Allah. Dari mana Ustaz Somad tahu Masjid Raya Teratak Buluh kau masih ada 2022 gini kau? 2032, 2042 masih ramai Masjid Teratak Buluh. Ambo jamin masih ramai. Kenapa masih ramai? Karena anak-anak muda awak. Ada imam, ada khotib. Mereka keluar untuk ada urusan sedikit. Ramai mereka memakmurkan masjid. Tapi kalau di masjid awak isinya orang-orang tua, perlu dikhawatirkan. Berarti masjid itu memang tak lama oleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tua jangan sakit hati, yang muda jangan terlalu bangga. Sebab apa? Sebab malaikat maut kalau tiba inyo indak menengok hasil medical check up terakhir. Berapa banyak orang yang lah diponis dokter kena COVID sampai kini indak mati-mati. Dokter dulu mati. Jadi jangan tambah rukun iman awak jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi wa bi dokter spesialis. Iman awak tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipuji Allah Taala bukan de amalnya banyak. Enggak ada ayat memuji, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahajud doang banyak. Enggak ada. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu hebat luar biasa. Tadi yang memulai tausiah 8:30. Kini lah pas jam 9. 30 menit habis judul pertama, masuk judul kedua. Nyawa mesti disiplin. Banyak orang dak mau mengaji dek apa? Inyo ndak joleh ustaz kau berapa lama bercakap. Inyo penuh dengan penderitaan. Inyo tadi di Tompek Kojo menderita. Di kantor menderita. Memanen sawit menderita. Ogo naik tapi pupuk ikut lo naik. Kan itu masalah. Balik ke rumah menderita. Inyo ingin mencari ketenangan di masjid. Di masjid pun menderita jo. Di apa? Ustaz kau asyik dibercita aku. Dan tak joleh bila selesai tausiah Ustaz kau. Beda sama Ustaz Abdul Somad. Inyo kalau tausiah uang joleh. InsyaAllah 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Selesai tanya jawab. Jamaah yang mau pulang silakan. Ambo tausiah ndak mesti banyak orang. Bahkan kalau di TV itu ndak ada orang. Ambo berdua aja sama kamera. Datang kameramen itu letak kamera, silakan Pak katanya. Ambo cakap suang. Lah. Habis itu masuk. Dianggap nyawa radio rusak. Kadang kameramen gua kurang aja jo. Tapi jadilah nyamal. Nyo sesudah itu dieditnya, ditontonnya, ndak elok dibuangnya itu. Kameramen kok jasanya godang. Tapi nyo mesti menyeimbangkan antara mata kanan sama mata kiri. Kalau ndak, deko tuanya gikon. Selain sebelah, dek terlalu banyak dipakai. Kameramen kau lah yang matanya paling terang benderang di hari akhirat esok. Kalau dipakai untuk menengok para habaib, para alim, para ulama, dan iko akan mengalir kekal abadi.
Jadi kalau menolong agama itu indak mesti jadi buya, indak mesti jadi ustad, indak mesti ke Kairo Mesir. Ang kuliah di mana? Di UIN. Jurusan apa? Sains teknologi. Oh, masuk neraka. Siapa yang merekam tausiah Abdul Somad malam kau kalau bukan orang yang mengerti sains dan teknologi? Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, itu semua adalah teknologi yang penting dipakai untuk menyebarkan agama. Inilah akhlak. Banyak anak-anak muda kini menganggap, oh kita tidak perlu beragama, tidak perlu tunjukkan kita soleh, kalau sholat di rumah aja. Wah, angde apa ndak ada ke masjid raya Teratak Buluh. Oh, saya sholat di rumah, saya takut ria. Tanya sama bapaknya, ada sembahyang di rumah? Di rumah pun tidak. Sekarang orang mempertontonkan zina di podcast. Artis-artis wawancara. Ikut ndak layak ambo sobi. Di muka nenek mama, di muka datuk, di muka pak kapolsek, di muka pak camat, bapak anggota dewan. Artis wawancara podcast tentang zina. Bilo bezina, pengalaman pertama kali bezina, mabuk bezina, bezina sama atlet, bezina semua hantu, bezina semua setan. Kenapa anak muda tidak menampilkan bagaimana cara membaca Quran? Ketika orang di zaman edan menunjukkan dosanya, mabuknya, sakaunya, sengaja dalam acara podcast itu ditunjukkan khamar, merek Iko, dengan bangganya menunjukkan dosa maksiat. Kenapa orang baik tidak menunjukkan amal baiknya? Fastabiqul khairat, tunjukkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi apa yang awak lakukan malam Iko adalah bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan, insyaallah. Amin. Kenapa mesti ada baliho godang di luar? Kenapa mesti ada pengawal anak muda kanan dan kiri? Kenapa mesti ada bapak kapolsek? Kenapa mesti hadir pak camat? Kenapa mesti hadir bapak anggota dewan? Padahal pileg masih lama. Kita mesti menunjukkan syiar agama. Karena ada orang yang imannya lemah, menengok ramai malam ini, nyu menjadi kue balik. Ada orang yang lesu, ada orang ini imannya tergantung orang ramai. Kalau ramai, kuenya. Kalau makmum 2 orang, daunnya. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Maka dengan syiar tablik akbar malam iko, mudah-mudahan yang selama iko kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Maka semakin bersemangatnya salat berjamaah insyaallah. Amin. Bukti tablik akbar malam iko berhasil, tengok subuh isuk. Kalau subuh isuk bertambah jamaah Masjid Raya Teratak Buluh berhasil. Tapi kalau subuh isuk samo, mubazir. Hebat tablik akbar tadi malam Masjid Raya Teratak Buluh. Apa hebatnya? Macet sampai 1 kilometer. Sumpah supir. Hebat tablik akbar malam tadi. Apa hebatnya? Sendal lampu hilang. Bukan. Hebatnya adalah ada perubahan. Insya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Selama itu anak ambo hendak sembahyang. Tapi sesudah Ustaz Somad datang ke Masjid Raya Teratak Buluh, anak ambo ko sembahyang, Masya Allah. Sembahyang apa mak? Sembahyang Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung di hari kiamat adalah salat. Mencari menantu yang salat. Banyaklah ibu-ibu melaporkan Ustaz Somad. Ambo dulu menikahkan anak ambo iko dek inyo PNS, dek inyo orang kayo, dek rumahnya godang, dek datang ke rumah motornya mahal. Tapi ternyata Ustaz Somad, kenapa Bu? Inyo ndak sembayang, rumahnya alun lunas, motornya kredit. Kini gimana? Karena sakau pakai narkoba dilepas dari PNS. Dunia dicari, akhirat melayang. Tapi kalau akhirat yang kau cari, insya Allah dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu, insya Allah. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera sholat. Untuk apa rumah megah, mobil mewah, tapi suami tak sembahyang? Jamaah itu sendiri mengaku, Ustaz Somad, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya akan bahagia, duit banyak, rumah
Tapi ternyata Pak Ustadz, gimana rasanya Bu? Macam tidur sama babi hutan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami yang tidak salat, yang tidak berzikir mengingat Allah, matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tak berzikir mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Bukan. Orang yang hidup adalah orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang berjamaah. Jadi kalau ada orang di Teratak Buluh, tidak sholat, tidak berzikir, tidak baca Quran, dia adalah hantu gentayangan. Ibu-ibu yang lakinya tak sembayang, berarti selama ini ibu serumah dengan genderuwo. Bapak-bapak yang bininya tidak sembayang, berarti selama ini kau serumah dengan kuntilanak. Laki bini sama-sama tidak sembayang, kuntilanak nikah sama genderuwo. Anak tuyul. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang bongi mendengar ceramah hamba, berarti 3 kemungkinan: genderuwo, kuntilanak, dan tuyul. Itulah haters. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berakhlak. Banyak solatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi kalau tak berakhlak, tak diakui di akhirat. Itulah yang disebut Nabi Muhammad SAW. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang mengadu Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata tak berakhlak, zalim, aniaya, syatama fulan, caci maki si fulan, akala mala hadza fulan, memakan harta si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Tidak ada akhlak. Apa akhirnya? Faniyat hasanatuhu, habis amalnya, puasanya hilang, solatnya melayang, zakatnya terbang, sedekahnya tak ada satupun yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ceramah malam itu ada orang nak membalik kajian pokok. Dan penting kita berakhlak. Wang tak sembahyang, yang penting akhlak. Wang tak ada sembahyang ke masjid. Apa guna awak sembahyang kalau tidak berakhlak? Akhlak awakku akan tobang kata Ustaz Somad. Akhlak yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Di apa orang selesai berwuduk itu minta soleh? Karena orang yang soleh lah yang dapat doa orang sembahyang. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Iko bagian yang pertama, berakhlak. Kini bagian yang kedua, bersedekah. Sedekah iko amal yang khusus 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Yang paling tinggi, paling wajib zakat. Wang lah ada berzakat. Oh, mu tiap tahun berzakat bu ya. Berapa zakat bapak? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat sawit, zakat gotah, zakat PNS, zakat kojo, zakat niago. Zakat akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menumpuk-numpuk omeh, menumpuk perak, menumpuk duit, wala yunfiqunaha fi sabilillah, indaknya kaulukan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka azab yang amat sangat menyakitkan. Ada orang kaya, pitinya banyak, tapi tidak dibawa mati. Duit itu hanya sekedar menumpang di rekening saja. Duit awak kau kan cuma 2, makan pakai. Sekayu-kayu orang di Teratak Buluh kau duit itu cuma makan pakai. Makan pun awak paling banyak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sekali makan pun paling banyak 3 kali tambuh. Kalau sampai ada orang 4 kali, 5 kali, mungkin ususnya lah berlubang.
Pakaian sekayo-kayo orang diteratak buluh kok. Pakaian paling tebal 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis lu, lapis yang ketiga. Kalau ada orang diteratak buluh kok sampai 5 lapis, itu bukan kayo, domam. Berpolu awak, habis. Menggigil, malaria. Covid lah balik, datang neneknya, Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan awak bawa mati itu namano. Nan paling cerdas adalah orang yang mewakafkan tanah Masjid Raya. Ikola tanah la yuhabu, ndak bisa dihibahkan, wala yuba'u, ndak bisa dijual belikan, wala yurasu, ndak bisa diwariskan ke anak cucu. Dipakai orang sembayang sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, 24 jam mengalir. Malam kau awak tausiah, mengalir pahala. Walaupun tidak ambo sobikan untuk almarhum Pulan bin Pulan sampai kala pahala pengajian kami malam ikut tanahnya awak pakai untuk tablik akbar tausiah. Indah awak sobi, otomatis mengalir pahala. Ikulah uang nan cerdas. Ada apa-apa kayo luar biasa, rumah godang, mobil mewah, rumah godang, mobil godang, bini godang. Mati, tiga-tiga kau tinggal. Rumah nang godang dibagi-bagi uang. Anak ambil. Mobil godang ditarik dialer, dia ulun lunas. Bini diambil bronis, brondong manis. Sodo pencarian awak, sawit awak, gotah awak, gadai awak, niago awak, omeh awak, habis dibagi uang. Awak pun masuk ke dalam kain kapan, digulung 3 lapis, 5 lapis, masuk ke liang lahat. Habis, sodo, oto awak, harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Tapi jangan sampai pengajian awak malam itu merubah sifat bapak ke ibu. Ampun ndak ingin sesudah pengajian kau bapak ndak mesra lagi. Besok abang kok murung? Oh, bau tahu ambo sudah disampaikan sesomat malam tadi. Ada rencana awak anggo bronis tu ya. Kan itu maksud ambo. Maksud awak supaya awak bersiap-siap bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duit yang awak cari dibawakan ke makanan. Satu hari paling kuat awak makan 2 ons setengah. Makan pagi, makan siang, makan malam itu bolehnya 2 ons setengah. Jadi kalau 1 bulan 7,5 kilo. Kalau 1 tahun 1 kilo. Ambo ko hidup lah 45 tahun, berarti 4 ton setengah. Nan lain jangan hitung, mungkin lah banyak. 4 ton setengah itu ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, nan dipakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Cantik sorban Ustaz Somad, iko mereknya kasih orang, dikasih Pak Camat. Cantik baju Ustaz Somad, baju kau mereknya pintu Aceh, diboi uang Aceh. Cantik peci Ustaz Somad, peci kau peci merah Jawara, diboi uang Betawi. Mati tinggal. Belum pernah mau menengok Ustadz mati dimasukkan uang mikrofon ke liang lahat. Tidak ada. Tinggal semuanya. Mana nan dibawa? Ada anak-anak muda konan tengah malam tekonang pada Ustadz Abdul Somad. Untuk Ustadz Abdul Somad deinyo ambu hijrah dulu Al-Fatihah. Setetes 2 tetes terang benderang alam barzah. Tapi kami tidak Ustadz Buya. Ibu yang bukan ustazah, bukan profesor doktor. Ibu bisa menyenangkan dengan apa? Didik anak-anak. Bangunnya tengah malam, nyo akan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau wakaf kau memang mesti ada ompek. Nampak tamu orang nambah wakaf. Nang kedua orang nama ning mau wakaf. Nang ketiga benda yang diwakafkan. Nang keempat ijab dan qabul. Orang nambah wakaf sama orang nama ning mau wakaf, ada tanah wakafnya, baijab qabulnya.
Ambo wakafkan tanah hiko 2 hektar untuk masjid dan pondok pesantren tahfiz Quran tunai. Ambo timo sah. Itu bedanya sama infak. Kalau infak tidak ada wakaf. Maka kalau ada kotak di masjid ditulisnya kotak wakaf, tidak topek. Sebab awak tidak ada wakat ke kotak. Tidak ada orang memasukkan duit tu, aku wakafkan piti. Lalu kotak tu menyaut, ambo terima, ambo timo, ambo timo. Maka yang paling topek adalah kotak infak. Kalau kotak sedekah buya, infak itu benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Harta, benda, duit itu infak. Kalau sedekah, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu adalah sedekah. Maka jangan tulis di kotak yang hari Jumat itu kotak sedekahnya. Sebab senyum sudah kok beko lewatnya senyum aja. Gitu. Gitu. Ditanya, apa ndak uang masukkan gitu? Ini sedekah kan senyum gitu. Ini jamaah gini cerdas. Kalau uang dulu nyemung buat dosa ndak tahu dalilnya, kalau gini tahu dalilnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tinggi adalah zakat, dia wajib. Di bawah zakat itu wakaf, dia ada rukun syaratnya. Di bawahnya adalah infak. Di bawah infak itulah yang paling ringan sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Jadi tulang-tulang awak kamu mesti sedekah. Apa sedekah tulang? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sedekah. Itu makanya sebelum terbit matahari awaklah bersedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu makanya beda sedekah orang kaya dengan sedekah orang miskin. Orang kaya sedekahnya duit, sedekahnya emas, sedekahnya semen. Orang susah Allah adil, sedekahnya zikir. Dua-duanya sampai. Ya Allah, sampaikanlah sedekah ambo 2-3 sak semen untuk almarhum ayah ambo. Sampai. Dan satu lagi tidak ada semen. Sampaikanlah sedekah ambo hadiah tahlil 70 kali. Sampai. Maka Allah Ta'ala adil. Untuk anak-anak muda yang kayo-kayo, sedekah sumur bor. Dipakai air sumur bor untuk sembahyang, buka puasa, mandi, mencuci, mengalir pahalanya. Nanda sanggup, sedekah tahlil. La ilaha illallah 70 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maka pada malam tahlil tu orang sedekah. Ada sedekah makanan, ada sedekah zikir dan doa, supaya dua-duanya dapat. Jadi anak cucu awak sampaikan dua-dua. Anak awak 5, 7, ada nang kayo, sedekahnya harta. Ada nang kurang kayo, sedekahnya tahlil, baca Quran, baca Yasin. Jangan sampai udah susah ndak bersedekah membuat maksiat pula. Syanu mananya gini, nyemabuk. Mabuk apa tapi duit mabuk ndak ada. Nyebuat kopi campur spiritus. Diminum. Minum jam 8, 8.20 mati. Alhamdulillah berkurang tugas Pak Kapolsek. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, niatkanlah dengan profesi itu kita menolong agama Allah. Yang kaya-kaya, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek, jabatan dipakai menolong agama Allah. Amin. Ambo diundang di Jambi. Dari kota Jambi naik motor dibawa oleh panitia orang Jambi. Telolo ambo, terjago ulunjo sampai. Terjago tengok pokok gotah ulunjo sampai. Begitu sampai masuklah. Tak sampai seperompek masjid raya wako, ketek masjidnya. Dalam hati ambo, kok tak level lah wak. Apalah orang ku masjid ketek, apalah sejarah. Tak lama itu datang apa-apa pakai baju polisi, kumisnya melintang. Siapa kau? Kapolsek. Awak biasa sama Kapolda, kau sama Kapolsek. Apa cerita kau Pak Kapolsek? Saya risau Pak Ustadz, melihat di tempat saya ini tak ada masjid dan musola. Akhirnya saya berinisiasi dari uang pribadi kami dan kawan-kawan. Akhirnya jadilah musola ini
dan saya berniat kalau jadi nanti yang meresmikan mesti Ustadz Abdul Somad. Oh, Masya Allah. Dan memang bapak polisi kau untuk membuat musola itu mudah aja, 2 kali semprit jadi. Tahu nggak masjid? Pakai kekuasaan, pakailah kekuasaan ini untuk menolong agama Allah. Setuju? Takbir. Jadi anak-anak muda sekalian, kalian mau jadi tentara, mau jadi polisi, sesuai dengan bakat masing-masing. Anak ambo ko buya dari ketek mandi sungai itu, angkatan laut. Anak ambo ko buya main layang-layang tuh, angkatan udara. Anak ambo ko buya main jarum suntik itu, dokter spesialis. Tapi bodoh sekolah, pecandu narkoba. Mudah-mudahan diselamatkan anak awak insyaallah. Musola kete buru di tengah kampung, mikrofonnya pula kontak-kontak, nan azan orang tua suara hilang-hilang timbul. Allah, gimana masyarakat mau semangat ke masjid? Sampai akhirnya suatu hari terdengar suara azan menggelegar, lain bunyinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkojik iwang, apa? Pas ditengok Babin Kamtibmas, semangat iwang. Itulah pentingnya di masa muda ke pondok pesantren. Kabupaten Kampar terkenal dengan pondok pesantren Darun Nahdah. Rektor UIN Pak Nazir Darun Nahdah. Bapak Profesor Munzir Hitami Darun Nahdah. Alim-alim ulama wak banyak dari Darun Nahdah. 30 tahun di Madinah. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh 30 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Tamat dari Darun Nahdah. Maka awak di Teratak Buluh ada namanya Darun Najah. Di belakang Madrasah Sanawiyah. Daftarkan anak anda segera sebelum penutupan berikut ini. Anak kami SMP buya, SMP 5 pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi kilonya Sanawiyah ada fikih, ada akhlak, ada akidah, ada tafsir, ada hadis. Kalau hanya sekedar karena biaya, maka sesungguhnya anak inilah nanti yang akan membisikkan ke telinga awak saat sakaratul maut, la ilaha illallah. Ini banyak orang kini takut memasukkan anak sekolah agama. Takutnya sekolah agama. Nanti kalau anak kami masuk sanawiyah, kalau anak kami masuk IAIN, kalau anak kami masuk pesantren, makan apa? Sengaja diciptakan Allah utak sama lambung tu jauh, utak di atas, lambung di bawah. Supaya apa? Supaya jangan sampai utak awak cuma memikirkan lambung. Ini banyak orang utaknya di situ, lambungnya di situ. Namanya utak udang. Ambo sekolah agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, IAIN, habis itu ke Mesir, ambo sekolah agama. Sampai gini ambo tetap makan. Ambo kuikon bukan tidak makan. Ambo ditakutkan. Banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama, dan paling mengerikan lagi, datang orang sekolah agama meminang anaknya, dia pun takut juga memboikan anak gading. Kalau datang nama meminang ko insinyur, lope. Datang meminang ko SH, kasih, walaupun tidak sembahyang. Datang meminang ko SAG, itulah tidak jelas masa depan. Datang meminang ko LC, jangan kasih, lagi cemas gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut tauhid awak. Berapa banyak orang yang berusaha tak mendapatkan apa yang diusahakan. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Prinsip uang tua ambo, gawe ambo, bahwa kami mesti sekolah agama. Maka ambo sama adik ambo sekolah agama. Adik ambo sanawiyah, aliyah. Masalah itu sesudah itu kuliah, terserah. Ini tidak paksa. Anak ambo pun begitu juga. Anak kemanakan ambo, kalian mesti sekolah agama, sanawiyah, aliyah, pesantren.
pesantren Ihsan Boarding School Kubang, nanti lagi dikirim ke Darul Quran Mulia Bogor. Kamu hanya sampai kelas 6 pondok. Setelah itu ambo tidak paksa lagi sekolah agama. Terserah. Kalau ingin ikut jejak ambo ke Mesir, silakan. Ondak ke Turki, silakan. Ondak ke Amerika, silakan. Ondak ke Jerman, silakan. Yang penting utaknya, hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Menolong agama tidak hanya dengan jadi dosen, menolong agama tidak hanya dengan jadi khatib, tidak berceramah, jadi polisi menolong agama, jadi tentara menolong agama, jadi sarjana hukum menolong agama, menjadi camat menolong agama, menjadi bupati menolong agama, menjadi apapun bisa. Itulah yang dibawa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau awak surang tak bisa, ambo sendiri tak bisa. Iko yang mengatur acara kau uang banyak, ada yang mengamankan di pintu, ada yang memasang baleho supaya Ustaz Abdul Somad ikon jangan sodonya masuk ke masjid, ada yang menonton dari di luar masjid, maka dipasang baleho. Dan ternyata lebih banyak luang dan di luar di dalam. Dan uang tuh saya rasa lebih nyaman nengok di luar karena Ustaz lebih godang daripada di dalam gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang akan mengiringi mayat ke liang lahat 3. Yang pertama malu, harta, mobil, motor, keramik mengiring sampai ke liang lahat. Yang kedua ahluhu, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, teman, sama sekolah. Yang ketiga wa amaluhu, bini balik ke rumah. Bini yang katanya dulu buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Begitu awak mati, awak akan surang madu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sama-sama iko, setiap tablik akbar pono tanah lapang, Abdul Somad kalau mati tetap surang. Dan lain cuma mengantar. Jamaah menangis, Ustaz begitu cepat kabar. Dia apa orang menangis? Tidak sampai selfie batang. Nanawa bawa tetap wa amaluhu. Kalau sampai kaki melangkah ke masjid teratak bulu, kalau sampai tangan mengusap kepala anak yatim, kalau sampai awak mentransferkan, tadi sebelum ambo itu adalah ketua yayasan tabung wakaf umat, namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Kami beserta 35 kawan-kawan kami, alumni IAIN Angkatan 96, alumni Al-Azhar Mesir, bergabung dalam Yayasan Tabung Wakaf Umat, dapat tanah wakaf di Simpang Bingung. Ada Simpang Bingung yang banyak uang bingung, akhirnya tidak bingung lagi. Belok ke kiri, ada tanah wakaf sebelum TPU Kopit. Namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi bunyi slogannya, silakan mampir ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan datang ke YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. Ambo surang tak sanggup. Tapi kalau bersama-sama dengan kawan-kawan niko, akhirnya apa yang terjadi? Banyak uang memboykan tanah. Datang Pak Pulan ko 2 hektar, datang Pak Pulan niko, datang Pak Pulan. Dek apa uang percaya? Dek awak berjamaah. Akhirnya jadi. Ikolah tahun kedua sekolah gratis tis tahfiz Quran. Anak-anak potang bulan Ramadan Nino menjadi imam membacakan khatam Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Kami tidak sanggup masuk ke suku Talang Mama, ke suku Akid, ke suku Anak Dalam, ke suku Sakai. Tapi dengan adanya anak-anak tahfiz Quran ini kok 3 tahunnya menghafal Quran, tahun ke-4 baca kitab kuning, tahun ke-5 praktek, tahun ke-6 life skill, tahun ke-7 nanti adalah pengabdian masyarakat, kuliah 4 tahun. Sesudah itunya balik. Kami ikolah tua-tua, anak-anak muda kalau akan melanjutkan iko. Maka Bapak Ibu sekalian, yang bisa 1, 2, 3 sak semen. Semen mahal bu ya, batu bata. Batu bata godang bu ya, batu kerikil. Kerikil tidak bisa, pasir. Pasir tidak bisa, terjun ke sungai. Apa lagi yang bisa Pak Bu? Bukan punya Mbo, bukan punya Ustaz Al-Nob, bukan punya kami.
Ini namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat, milik umat, akan balik kepada umat. Mudah-mudahan ketika kami balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ko ingat datang dia mengunjungi Yayasan Tabung Wakaf Umat, berkenalan dengan anak penghafal Quran. Itulah yang akan menjadi amal soleh, amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam mereka nan awak bahas dua. Pertama akhlak, dan kedua sedekah, sesuai dengan baleho temanan ada di belakang. Kalau ada orang yang bertanya, siapa tadi tausiah di Masjid Raya Teratak Bulu, Ustaz Somad? Apa yang disampaikannya? Entah hamba diangik lupa mutah apa-apa aja. Kamu dah tinggal share aja itu link tausiah awak malam itu. Mula 9:30, kinilah 9:30, habis 60 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.